A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Tumbal Rumah Bersalin. Cerita ini ditulis oleh Putri Rahmania. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Oh ya, sebelum masuk ke lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman bisa mendengarkan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Keesokan harinya, Warni yang khawatir dengan keselamatannya meminta seluruh perawat untuk tinggal di rumahnya. Dia berharap apa yang dilakukannya ini bisa membuatnya terhindar dari arwah korban pesugihannya. Hampir 1 tahun Warni hidup dalam ketakutan akibat teror yang dilakukan para korban pesugihannya. Hingga suatu hari dia memutuskan untuk menemui Romlah di rumahnya. "Permisi, Romlah," panggil Warni sambil mengetuk rumah sang sahabat. "Warni, ada apa kamu kesini?" tanya Romlah yang baru saja membuka pintu rumahnya. "Ada yang ingin aku bicarakan kepadamu. Apa aku boleh masuk sebentar?" Sambil menatap Warni dengan rasa penasaran. "Boleh, mari silakan masuk." Setelah duduk di sebuah sofa, Warni pun mulai menceritakan kejadian yang dialaminya selama ini. Warni yang ketakutan menyatakan keinginannya untuk berhenti melakukan pesugihan siluman ular putih. Romlah yang mendengar ucapan Warni langsung marah besar. "Dasar bodoh kamu. Harta yang sudah kamu dapatkan akan kamu lepaskan hanya karena takut," bentaknya. "Tapi aku benar-benar takut. Aku takut jika semakin banyak orang yang aku korbankan, semakin banyak pula teror yang aku alami." Warni terlihat ketakutan. Warni, kamu pikir semudah itu bisa lepas dari jerat Nyi Sukma? Kamu pikir setelah kamu lepas dari perjanjian ini, kamu bisa hidup bahagia dengan harta yang kamu miliki sekarang?" ucap Romlah sambil tertawa. "Apa maksudmu?" tanya Warni penasaran. "Jika kamu memutuskan untuk melepaskan diri dari perjanjian ini, secara otomatis kamu sudah merelakan hartamu diambil kembali. Bahkan bisa jadi nyawamu akan berakhir tragis saat itu juga," jelas Romlah sambil duduk di samping Warni. Warni terdiam sejenak sesaat setelah mendengar penjelasan yang diberikan oleh sahabatnya itu. Penyesalan yang tidak pernah ada di dalam hatinya kini tiba-tiba hadir. Namun, kini semua sudah terlambat. Warni kini hanya bisa menjalani apa yang sudah menjadi keputusannya beberapa tahun lalu. "Sudah Warni, nikmatilah saja apa yang ada saat ini. Aku jamin mereka tidak akan bisa melukaimu ataupun membunuhmu." Romlah mencoba untuk menenangkan Warni yang terlihat masih ketakutan. "Apa yang dikatakan Romlah benar. Mereka memang tidak melukaiku. Tidak ada salahnya aku terus melakukan pesugihan ini," batin Warni. Warni yang merasa jauh lebih tenang akhirnya pulang ke rumahnya dengan harapan teror itu akan segera berakhir. Terlihat beberapa pasien sudah menunggu kedatangannya siang ini. Warni yang baru saja tiba di rumah bersalin langsung meminta Sari dan Siti mempersiapkan diri untuk pasien pertama. Warni selalu mencatat tanggal dan hari setiap pasien yang akan melakukan persalinan di tempatnya untuk memudahkannya mendapatkan tumbal berikutnya. Hingga suatu hari, seorang pasien bernama Mia datang dengan perut yang sudah membesar. Mia adalah seorang wanita berusia 25 tahun. Dia adalah seorang warga pendatang dari desa Telogo Ungu. Setelah dihitung, Mia akan melakukan persalinan pada hari Kamis malam Jumat Kliwon minggu ini.
Bagus. Akhirnya aku mendapatkan tumbal untuk kuberikan kepada Nyi Sukmah, batin Warni sambil menulis resep vitamin untuk sang pasien. Singkat cerita, hari yang ditunggu Warni akhirnya tiba. Mia yang sudah merasakan tanda-tanda persalinan akhirnya datang ke tempat Warni dengan ditemani sang suami. Proses persalinan yang dialami Mia ternyata tidak semudah yang ada di pikiran Warni. Bayi yang harusnya bisa dilahirkan dengan proses persalinan yang singkat justru mengalami kendala. Nur, cepat siapkan alat USG sekarang, perintah Warni kepada Nur. Setelah sebuah alat USG disiapkan, Warni langsung memeriksa letak janin yang ada dalam kandungan sang pasien. Apa yang menjadi dugaan Warni ternyata benar. Bayi yang semula baik-baik saja mendadak berpindah posisi hingga mengalami sungsang. Warni yang merasa gagal dalam mendapatkan tumbal terlihat kebingungan. Gawat, bagaimana mungkin bayi yang semula baik-baik saja bisa berubah menjadi sungsang? Jika dia tidak melahirkan hari ini, itu tandanya aku gagal mendapatkan tumbal untuk Nyi Sukmah, batin Warni sambil terlihat bingung. Apa yang terjadi dengan anak saya, Bu Bidan? Tanya Mia. Anak yang ada di dalam kandungan ibu dalam posisi sungsang. Makanya ini membuat saya kesulitan untuk membantu proses persalinan ibu, jelas Warni. Ya Allah, lalu apa yang harus saya lakukan sekarang, Bu Bidan? Tanya Mia yang terlihat khawatir. Saya terpaksa harus merujuk ibu ke rumah sakit besar di kota untuk melakukan operasi sesar. Tapi dengan kondisi ibu yang sudah mengalami pecah ketuban, saya akan mencari dokter yang bisa menangani ibu hari ini. Warni mencoba menjelaskan kepada pasiennya. Tapi anak saya baik-baik saja kan, Bu Bidan? Tanya Mia yang mulai meneteskan air matanya. Pasti. Kalau begitu saya keluar dulu sebentar, pamit Warni sambil berjalan ke arah pintu. Warni yang tidak memiliki banyak waktu langsung berjalan ke arah ruangannya. Hampir semua dokter kandungan telah dihubungi melalui ponsel, namun tidak ada satupun yang bisa melakukan operasi hari ini juga. Warni yang sudah berusaha mati-matian akhirnya menyerah dan terdiam sesaat. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Batin Warni sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Warni yang saat itu sedang kebingungan di ruangannya dikejutkan oleh kehadiran Nur yang masuk ke ruangannya dengan tiba-tiba. Apa kamu tidak bisa mengetuk pintu dulu sebelum masuk ke ruanganku? Maaf Bu Bidan, tapi ini ada masalah penting, Nur menjelaskan sambil tersengal-sengal. Berita penting? Cepat katakan berita penting apa yang ingin kamu katakan. Sampai kamu terburu-buru seperti itu, perintah Warni dengan tatapan mata membulat sempurna. Pasien yang bernama Mia, dia... Apa yang terjadi dengan pasien itu, Nur? Tanya Warni sambil berjalan mendekati Nur yang ada di hadapannya. Pasien itu, dia sudah meninggal dunia, Bu Bidan, jawab Nur. Mia meninggal? Gawat. Kali ini aku harus menyiapkan tumbal pengganti untuk Nyi Sukmah, batin Warni dengan pandangan ke depan. Bagaimana mungkin dia bisa meninggal dunia? Tanya Warni yang terlihat penasaran. Nur yang sama sekali tidak tahu penyebab kematian Mia hanya menggelengkan kepala sambil berusaha mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Warni yang merasa penasaran segera berlari ke arah ruang bersalin. Saat memasuki ruangan itu, sudah terlihat beberapa perawat dan keluarga Mia yang sedang menangis histeris. Bu Bidan, apa yang sebenarnya terjadi dengan istri saya? Tanya Agus saat melihat kedatangan Warni. Maaf Pak, bayi Ibu Mia sebenarnya dalam kondisi sungsang, dan satu-satunya jalan hanya dengan operasi sesar.
Warni mencoba menjelaskan kronologi yang sebenarnya sambil memegang kedua pundak Warni. Lalu kenapa ibu tidak langsung melakukan tindakan operasi itu? Apa kalian sengaja membuat istri saya meninggal? Atau karena kami orang miskin jadi kalian khawatir jika kami tidak mampu membayarnya? Sabar Pak, bukan itu alasannya. Sejak tadi saya sudah menghubungi beberapa dokter di kota, tapi tidak ada yang bisa melakukan operasi hari ini, jelas Warni dengan wajah ketakutan. Halah, itu pasti hanya alasan ibu bidan saja. Asal ibu tahu, walaupun kami miskin tapi kami sudah menyiapkan uang untuk biaya bersalin istri saya, bentak Agus sambil menatap Warni dengan tajam. Warni dan para perawat di rumah bersalin itu hanya bisa diam dan pasrah atas amarah yang sedang diluapkan Agus. Warni yang sejak tadi menunduk terlihat kebingungan dengan penyebab kematian Mia yang tiba-tiba. Dia yakin terakhir kali dia memeriksa Mia kondisinya masih baik-baik saja. Beberapa jam setelah kepulangan Agus dan jenazah Mia, Warni yang masih dalam keadaan bingung langsung berjalan menuju ke ruangannya. Tidak berapa lama, Nyi Sukma tiba-tiba datang dan berdiri di hadapannya. Warni yang merasa gagal mendapatkan tumbal terlihat ketakutan. Maaf Nyai, saya janji akan mendapatkan tumbal itu besok, ucap Warni sambil langsung bersimpuh di hadapan Nyi Sukma. Kedatanganku ke sini bukan untuk membicarakan tumbal kepadamu, tapi aku ingin memberikan ini, jawab Nyi Sukma sambil mengibaskan selendangnya di pangkuan Warni. Warni terlihat terkejut saat melihat sejumlah uang dan emas ada di pangkuannya. Apa maksudnya ini Nyai? Bukannya hari ini saya gagal mendapatkan tumbal? Siapa bilang kamu gagal? Tumbal yang kamu berikan untukku hari ini sangat lezat. Karena itulah aku berterima kasih kepadamu dengan memberikan harta yang lebih banyak dari biasanya. Jawab Nyi Sukma sambil tertawa. Jadi kematian Mia? Iya, akulah dalang dari kematian Mia, ucap Nyi Sukma sambil tersenyum. Terima kasih Nyai. Terima kasih atas pemberiannya. Warni langsung bersimpuh sambil mencium ekor Nyi Sukma dengan bahagia. Nyi Sukma yang merasa bahagia dan puas atas tumbal yang diberikan Warni langsung pergi. Warni yang terlihat bahagia saat melihat tumpukan uang dan emas yang ada di pangkuannya, bergegas memasukkannya ke dalam tas cincin miliknya. Setelah memastikan jika semua uang dan emas sudah ada di dalam tasnya, Warni bergegas pulang ke rumahnya. Ternyata kematian Mia adalah karena Nyi Sukma. Akhirnya aku tidak perlu lagi mencari tumbal pengganti. Dan semakin hari hartaku semakin banyak karena tumbal-tumbal yang sudah aku berikan selama ini, ucap Warni saat sudah berada di dalam kamarnya. Waktu berlalu begitu cepat. Harta yang dimiliki Warni semakin banyak. Pagi ini Warni sengaja menemui Sari di kamarnya. Warni meminta Sari untuk mencari seorang tukang untuk merenovasi rumah bersalin miliknya. Tidak berapa lama Sari pun mendapatkan seorang tukang bangunan yang bersedia merenovasi rumah bersalin milik Warni. Singkat cerita, 8 bulan berlalu dengan cepat. Rumah bersalin yang awalnya hanya sebuah rumah sederhana dengan beberapa kamar tidur kini terlihat mewah. Terlihat kebanggaan dan kebahagiaan dari Warni atas kesuksesan yang dimilikinya saat ini. Malam itu, Warni bermaksud mengelilingi rumah bersalin miliknya itu. Tolong, Bu Bidan, tolong saya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong dari luar pagar. Siapa yang datang malam-malam begini? Warni yang sudah ada di depan rumah bersalin terkejut saat melihat seorang wanita muda yang merintih kesakitan sambil memegangi perutnya. Tanpa menunggu lama,
Warni langsung membantu wanita itu berdiri dan membawanya masuk ke dalam rumah bersalin. Setelah membantunya berbaring pada sebuah ranjang yang ada di kamar tersebut, Warni pun langsung berpamitan untuk memanggil salah satu perawatnya. "Tolong Bu, perut saya sakit sekali," teriak wanita itu. "Sabar ya Mbak, sepertinya Mbak akan segera melahirkan," jawab Warni sambil memeriksa perut wanita itu. "Mbak tenang di sini, saya akan pergi sebentar untuk memanggil perawat saya," ucap Warni sambil memakaikan selimut ke tubuh wanita tersebut. "Tidak perlu Bu." "Kenapa? Saya tidak bisa jika harus membantu proses persalinan seorang diri. Lebih baik kamu tenang saja di sini. Saya janji akan secepatnya kembali." Warni berusaha menenangkan wanita yang ada di hadapannya. Tidak ada jawaban dari wanita tersebut. Yang ada hanya senyuman kecil yang terlihat jelas di bibir kecilnya. Senyuman yang terlihat indah kini berangsur-angsur menghilang dan berganti dengan tetesan air mata yang keluar perlahan dari matanya. Warni yang melihat pemandangan tersebut terlihat iba sambil mendekati wanita tersebut. "Kenapa Mbak? Apa Mbak sedang ada masalah?" tanya Warni. "Tolong saya Bu, perut saya sakit," jawab wanita itu. "Iya, saya janji akan menolongmu. Tetapi saya tidak bisa sendiri. Jadi saya mohon izin untuk memanggil perawat yang ada di sini," jelas Warni sambil mengusap pundak wanita tersebut. "Tidak perlu Bu. Saya yakin Ibu bisa membantu saya walaupun seorang diri," ucap wanita itu sambil berusaha duduk di tempat tidurnya. "Maksudnya apa ya Mbak?" tanya Warni yang terlihat penasaran. Senyuman manis kembali terlihat di wajah wanita tersebut. Warni yang saat itu berdiri tepat di hadapannya tiba-tiba terkejut saat melihat perut wanita itu semakin membesar hingga membuat baju yang dikenakannya robek. Perlahan perut buncitnya itu robek hingga membuat seluruh isi di dalamnya berhamburan keluar. "Siapa kamu? Cepat pergi dari sini!" bentak Warni sambil berjalan menjauhi wanita tersebut. Ribuan belatung perlahan keluar dari dalam perut yang sudah berlubang. Warni yang merasa ketakutan langsung mengambil sebuah gunting bedah dari sebuah meja nakas yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Dengan cepat Warni langsung mengulurkan gunting tersebut kepada wanita yang ada di hadapannya. "Cepat pergi dari sini, atau aku akan menusukmu dengan gunting ini," bentak Warni sambil mengulurkan gunting yang ada di tangannya. "Kamu mau membunuhku dengan benda itu, Bu Bidan? Bukankah kamu bilang akan membantuku?" ucap wanita tersebut sambil tertawa. Tawa nyaring dan melengking terdengar jelas di telinga Warni hingga membuat kendang telinganya berdengung. Air mata terlihat mengalir deras dari kedua bidan berusia 32 tahun itu. Kaki yang biasanya berdiri dengan tegar kini terlihat lemas. "Aku tak boleh takut. Mereka hanya imajinasiku. Aku harus berani melawannya," ucap Warni sambil menutup matanya dan melemparkan gunting ke arah wanita tersebut. "Astagfirullah, Bu Bidan. Apa yang terjadi dengan Ibu? Kenapa Ibu melemparkan gunting itu?" tanya Sari yang tiba-tiba masuk. "Pergi kamu. Saya mohon jangan sakiti saya," teriak Warni yang masih menutup matanya. "Tenang Bu, tidak ada yang menyakiti Bu Bidan. Ini saya Sari," ucap Sari sambil berjalan mendekati Warni yang duduk di lantai. Warni memegang tangan Sari. "Ini benar kamu Sari?" "Iya, ini saya Bu. Ibu kenapa ada di sini?" tanya Sari sambil membantu Warni berdiri. "Perempuan itu, di mana perempuan itu Sari?" tanya Warni. "Wanita
Di sini tidak ada siapa-siapa selain saya dan ibu, jawab Sari sambil melihat sekelilingnya. Warni yang masih terlihat bingung langsung mengamati setiap sudut ruang bersalin. Setelah memastikan semua dalam kondisi aman, Warni terlihat bernafas lega sambil menutup kedua matanya. Keadaan Warni membuat Sari bingung. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Bu Bidan? Kenapa dia terlihat begitu ketakutan? Batin Sari sambil terus melihat Warni. Sepertinya itu hanya halusinasi saya saja. Lebih baik saya kembali beristirahat. Maaf, sudah membuatmu terganggu, ucap Warni sambil berdiri dari tempat duduknya. Singkat cerita, beberapa hari berlalu dengan cepat. Warni yang biasa sehat kini tiba-tiba jatuh sakit. Hampir 1 minggu Warni terbaring di tempat tidurnya tanpa tahu apa penyakit yang dideritanya. Sari dan beberapa rekan kerjanya mulai mempertanyakan apa yang terjadi dengan bidan tersebut. Hampir 1 minggu ini Bu Bidan terbaring tak berdaya. Rumah bersalin ini terlihat sepi tanpa beliau. Nur memulai pembicaraan. Kamu benar, Nur. Walaupun beliau adalah orang yang sangat cerewet, tapi bagaimanapun juga beliau itu orang baik, jawab Siti yang saat itu ada di samping Nur sambil merapikan meja. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi 1 minggu yang lalu aku pernah melihat bidan Warni ketakutan di dalam ruang bersalin. Ketakutan di ruang bersalin? Apa kamu tahu kenapa bidan begitu? Apa kamu tahu kenapa Bu Bidan begitu ketakutan? Tanya Yuni sambil menoleh ke arah Sari. Aku tidak tahu pasti, tapi Bu Bidan sempat mencari seorang wanita, dan beliau juga berteriak agar wanita itu tidak menyakitinya, jelas Sari sambil terus merapikan meja resepsionis. Wanita? Kenapa kamu, Nur? Tanya Siti saat melihat Nur kebingungan. Beberapa bulan yang lalu, aku juga melihat Bu Bidan ada di kamar bersalin sambil berteriak ketakutan. Dan yang membuatku terkejut adalah saat dia menyebut nama Linda, jelas Nur sambil menatap wajah kedua rekannya secara bergantian. Linda? Apa maksudmu Linda pasien yang meninggal di kamar melati? Tanya Yuni memastikan. Sepertinya iya, tapi aku tidak tahu lagi. Karena saat itu aku tidak berani bertanya secara detail kepada Bu Bidan, jawab Nur. Sepertinya Bu Bidan menyembunyikan sesuatu dari kita. Sari terlihat berpikir. Sudahlah, sudah jam 1 malam, lebih baik kita masuk ke kamar. Ayo Nur, kita kembali ke kamar, ajak Siti sambil menarik tangan Nur. Ayo Sari, kita harus beristirahat lebih awal, karena besok kita akan melayani tamu lagi, ajak Nur kepada Sari yang masih terlihat melamun. Kalian masuk saja dulu, aku harus merapikan berkas-berkas untuk besok pagi, jawab Sari sambil menoleh ke arah ketiga temannya. Di antara Nur, Siti dan Yuni, Sari adalah orang kepercayaan Warni. Selain karena dia sudah lama bekerja di tempat itu, Sari juga adalah satu-satunya perawat yang mendapat gelar sarjana. Sari bukannya tidak mau bekerja sebagai perawat di rumah sakit besar, namun Sari justru ingin menggunakan ilmunya untuk mengabdi dan membantu warga yang ada di desa terpencil seperti desa Trogongo. Sari. Tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggil nama Sari. Nur, Siti, apa itu kalian? Teriak Sari. Sari, kemari tolong aku. Sambil berjalan ke arah ruangan bersalin. Nur, Siti, cepat keluar. Tidak lucu jika kalian menganggap ini lelucon.
Sari yang baru saja masuk ke ruangan bersalin terkejut saat melihat seorang perempuan menggunakan pakaian perawat berdiri di depan meja nakas. Wanita itu terlihat sedang membersihkan beberapa peralatan medis yang ada di hadapannya. Perlahan Sari mulai mendekati wanita tersebut. "Nur, bukankah kamu tadi masuk ke kamar bersama Siti?" tanya Sari sambil memegang pundak wanita tersebut. "Cepat pergi dari tempat ini, Sari, sebelum kamu menjadi korban." "Korban? Apa maksudmu? Cepat katakan siapa kamu sebenarnya," ucap Sari dengan tatapan bingung. Ia menoleh ke arah Sari. "Cepat pergi dari tempat ini, Sari, sebelum kamu menjadi korban keserakan bidan Warni." "Bu Linda, apa itu Anda? Tapi tidak mungkin. Anda sudah meninggal, jadi tidak mungkin bisa ada di sini," ucap Sari saat melihat wajah Linda. "Cepat pergi dari tempat ini. Kamu tidak pantas bekerja dengan wanita iblis seperti Warni," ucap Linda dengan tatapan penuh harap. "Apa maksud Anda, Bu? Bukankah kita semua tahu jika bidan Warni itu adalah orang yang baik?" jawab Sari. "Tidak, dia adalah wanita iblis. Cepat pergi dari sini, Sari. Aku tidak mau kamu menjadi tumbal yang berikutnya," perintah Linda sambil mulai meneteskan air matanya kemudian menghilang entah kemana. Bu Linda." Ya Allah, apa maksud ucapan Bu Linda? Apa mungkin bidan Warni menggunakan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan ini? Ucap Sari. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.